Saudara terdakwa 2 sehat? Sehat yang mulia. Sehat. Saudara terdakwa 3 sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Hari ini berdasarkan alasan penundaan persidangan yang lalu, saudara terdakwa dan atau penasihat hukum saudara-saudara akan mengajukan pembelaan. Yang pertama, saya ingin tahu dari terdakwa 1, apakah saudara akan mengungkapkan atau menyampaikan pembelaan? Saya di sana saja yang mulia. Nanti. Kalau di saya itu kan bukan pembelaan, permohonan. Saudara terdakwa 2 ada pembelaan saudara? Ada. Ya, Ada. pembelaan pribadi? Iya. Ya, silakan. Hah? Dan juga dari penasihat hukum. Saya tanyakan pembelaan pribadi saudara ada? Ada. Silakan bacakan sekarang. Yang mulia, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam nota pembelaan ini. Saya berharap diberi keringanan atas putusan terhadap kami dengan memohon agar yang mulia agar mempertimbangkan lama rehabilitasi yang sudah kami jalankan selama kurang lebih 5 bulan, di mana saya pribadi mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana saya hidup lebih sehat dengan melakukan komunikasi dengan baik, dapat mengelola emosi saya dengan cara sehat, dan juga pelajaran dari segi religi yang dapat mengelola emosi saya, dan juga pelajaran dari segi religi yang membuat saya kini dapat lebih berserah pada Allah. Karena sekarang saya yakin di balik semua kejadian ini Allah mempunyai rencana yang indah buat saya, dan bahkan di saat ini saya bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Saya juga berharap yang mulia mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan psikiater di rehabilitasi saya yang menyatakan bahwa saya sudah pulih dan siap untuk kembali lagi ke masyarakat. Ditambah juga rujukan dari hasil TAT yang merekomendasikan kami menjalankan rehabilitasi selama 3 bulan. Dan saya pribadi memohon yang mulia mempertimbangkan kondisi saya sebagai seorang ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil, yang saat ini mengalami keterbatasan dalam kebersamaan dengan saya dan ayahnya, di mana anak-anak memerlukan kehadiran saya sebagai ibu mereka pada keseharian mereka. Saya sudah mengakui dan menyesali perbuatan saya yang tidak terpuji, yang tidak patut dicontoh masyarakat luas, apalagi anak-anak saya. Saya menyadari sebagai public figure banyak orang yang melihat dan memperhatikan saya. Tapi saya mohon pengertian yang mulia, bahwa walaupun saya adalah public figure, di lain sisi saya hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan mempunyai kelemahan. Sama dengan manusia lainnya, saya jauh dari sempurna. Saya bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan yang saya miliki tersebut, dan insya Allah dengan bantuan yang mulia, saya siap untuk menjadi Nia yang lebih baik lagi dan memerankan kembali peran saya sebagai seorang istri, ibu, dan juga individu yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Hanya dengan dukungan yang mulia dan yang pasti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mampu mewujudkannya. Terima kasih. Ada berapa yang saudara buat? Kami kasih 3. Kasih ke penuntut umum 1. Ya. Baik, saudara terdakwa 3 ada pembelaan pribadi? Ada yang mulia. Ya, silakan saudara sampaikan pembelaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Saya akan menyampaikan beberapa hal dari nota pembelaan saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih bagi semua pihak, baik majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membela diri kami, jaksa penuntut umum, penasihat hukum yang senantiasa membantu memberikan pencerahan bagi kami dari segi hukum, dan juga teman-teman media yang dari awal persidangan sudah memberitakan dengan tanpa melebih-lebihkan maupun mengurangi fakta yang terjadi dalam ruangan persidangan ini. Baik yang mulia, saya akan masuk dalam permohonan saya atas tuntutan yang diberikan kepada kami. Saya berharap penuh agar yang mulia dapat mempertimbangkan proses rehabilitasi yang sudah saya jalankan kurang lebih selama 5 bulan terakhir ini, yang alhamdulillah sudah merubah saya menjadi manusia yang baru. Kini saya sudah dapat meregulasi emosi saya dalam berbagai situasi,
Saya juga sudah dapat melakukan komunikasi secara konstruktif, dan dari segala pelajaran yang saya dapat selama rehabilitasi ini saya dapat berfungsi sebagai seorang suami yang bukan hanya mampu hadir secara jasmani, tetapi yang lebih penting lagi yaitu memenuhi kebutuhan emosional dari istri saya. Saya juga mohon keringanan agar setidak-tidaknya kami dapat putusan sesuai dari hasil asesmen TAT, tim asesmen terpadu, yang menyebutkan rekomendasi putusan rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan lamanya. Mengingat juga hasil pemeriksaan dari psikiater kami, dari Dr. Yuniar Puku Kesuma, saya dinyatakan telah pulih dari ketergantungan narkotika dan saya dapat kembali bersosialisasi ke masyarakat. Juga mohon pertimbangan yang mulia, mengingat saya adalah seorang ayah dan juga pimpinan dari berbagai perusahaan. Saya perlu untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kecil saya dan kembali memimpin beberapa perusahaan yang sudah terbengkalai. Dan sudah cukup lama kami mempunyai jarak dengan anak-anak kami dan hanya dapat melihat saya melalui alat komunikasi yang juga sangat terbatas saat ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas tuntutan jaksa yang membukakan mata saya bahwa sebagai orang yang dikenal, ya, saya harus berusaha 2 kali lipat dari orang biasa, karena banyak mata orang ya yang memandang dan mencontoh saya dengan apa yang saya lakukan selama ini. Saya bersungguh-sungguh memperbaiki dan terus akan meningkatkan potensi positif dari diri saya. Saya akan bisa melakukan ini tentu dengan bantuan dan dukungan yang mulia, serta dan pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjanji akan menggunakan kesempatan yang diberikan terhadap saya ini untuk dapat menjalankan fungsi saya sebagai seorang individu, sebagai seorang ayah yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan lebih luas lagi. Amin. Demikian yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saudara serahkan nota pembelaan saudara. Ada berapa? Kami diberikan 3 di sini. Untuk penuntut umum 1. Baik, selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa apakah akan menyampaikan nota pembelaan? Iya, yang Ya, silakan. terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia mohon izin sebelum kami membacakan nota pembelaan ini, kami mohon perkenan yang mulia dan juga rekan kami penuntut umum, kami akan membaca poin-poin pentingnya yang mulia, dan yang lain sekiranya dianggap dibacakan. Gimana penuntut umum? Pendapat yang Ya, setuju semua. ya, silakan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang mulia, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana nomor 770/Sus 2021 PNJKT PSTI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal pledoi penasihat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum nomor perkara PDM 455 JKTPS 11/2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara tindak pidana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan sidang yang mulia ini, perkenankan kami penasihat hukum para terdakwa menyampaikan nota pembelaan terhadap klien kami. 1. Zen Vivanto, 2. Ramadhania Ardiansyah Bakri, 3. Anindra Ardiansyah Bakri dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam nota pembelaan. Bab 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami penasihat hukum diberi kesempatan untuk membacakan pledoi dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke jalannya. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memimpin persidangan dengan arif dan bijaksana. Dan juga kami terima kasih kepada rekan kami penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional.
dalam pendahuluan ini ada hal penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan tuntutan penuntut umum agar klien kami menjalani rehabilitasi. Bagi kami ini sudah tepat, adil, dan wajar secara hukum, karena sesungguhnya di depan persidangan ini dapat dibuktikan bahwa para terdakwa klien kami adalah selaku korban penyalahgunaan narkotika, sehingga wajib bagi mereka untuk direhabilitasi sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan pasal 4 huruf D tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika, yaitu terjamin atau menjamin dilaksanakannya rehabilitasi bagi pengguna atau penyalahguna. Namun demikian, bagi kami penasihat hukum melihat memandang tuntutan penuntut umum untuk 12 bulan menjalani rehabilitasi bagi terdakwa, bagi kami sangat berat dan tidak mendasar secara hukum, bahkan bertentangan dengan dokumen negara yang menjadi dasar penuntut umum dalam mendakwa serta menuntut para terdakwa, yakni dokumen yang diterbitkan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing diri para terdakwa, yaitu berita acara pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 September 2020, yang mana ada rekomendasinya di tanggal 7 Oktober 2021, yang isi rekomendasinya adalah bahwa ketiga terdakwa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan lamanya sejak tanggal 7 Oktober 2021. Selain itu, menjalani rehabilitasi 12 bulan bertempat di RSKO Cibubur menurut kami menjadi tidak relevan dan tidak mendasar secara hukum, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan maupun bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa yang kesemuanya bersesuaian satu sama lainnya dengan keterangan para terdakwa, membuktikan bahwa para terdakwa menjalani rehabilitasi bertempat di lembaga rehabilitasi Van Kampus karena atas dasar adanya surat dari Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 10 Juli 2021 dan atas dasar adanya surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 November 2021. Artinya pihak penuntut umum mengajukan surat tersebut kepada Van Kampus, serta diperkuat dengan adanya surat penjelasan rekomendasi rehabilitasi yang ditandatangani oleh Dr. Anda Riza Saraswita, psikolog selaku Deputi Rehabilitasi BNN tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, maka penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sangat beralasan secara hukum. Apalagi Van Kampus adalah lembaga rehabilitasi yang merupakan mitra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ini kami buktikan ada bukti surat para terdakwa kode bukti T1, T2, T3, T38. Bahwa dengan demikian, maka penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sudah tepat menurut hukum karena atas dasar adanya permohonan dari 2 lembaga penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta diperkuat oleh BNN. Yang mana hasil rehabilitasi para terdakwa yang kini sudah lebih kurang 5 bulan lamanya di lembaga rehabilitasi Van Kampus telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dan bahkan para terdakwa dinyatakan sudah pulih dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali bersosialisasi ke masyarakat. Mengenai hal ini akan kami paparkan lebih lanjut secara komprehensif dengan didukung dalil-dalil yuridis dalam nota pembelaan ini. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati, bahwa penggunaan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti telah mengganggu kesehatan diri para terdakwa, khususnya terhadap kesehatan mental dan psikis sebagaimana disebutkan
dalam hasil asesmen BNN tanggal 9 Juli 2021, sehingga para terdakwa sesungguhnya merupakan korban yang harus segera memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, kami mengapresiasi ketika Polres Metro Jakarta Pusat di awal sekali, di tanggal 10 Juli 2021, langsung mengajukan permohonan rehabilitasi untuk ketiga terdakwa di lembaga rehabilitasi Kampus. Dalam hal ini kami memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Polres Jakarta Pusat. Bahwa dengan adanya fakta, kondisi para terdakwa saat ini sudah mengalami kemajuan sedemikian rupa, membuktikan bahwa betapa penting upaya perawatan kepada pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui rehabilitasi sebagaimana yang telah dijalani oleh para terdakwa. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf D, yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, dan juga sesuai dengan norma yang terkandung dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Merefer pada salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika tersebut, maka nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa akan memaparkan dalil-dalil yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum dan norma hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang membuktikan bahwa para terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dan oleh karena itu rehabilitasi terhadap para terdakwa merupakan langkah tepat dan sesuai amanah undang-undang. Hal mana akan kami sampaikan lebih lengkap pada pembahasan berikutnya dalam nota pembelaan ini. Yang mulia, mohon izin bab 2 kami lewati tentang surat dakwaan. Kemudian bab 3 mengenai fakta-fakta persidangan, mohon izin kami lewati. Kami ingin membacakan sedikit di fakta yuridis pada bab 4 yang mulia. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada pokoknya menyimpulkan bahwa para terdakwa Zen Vivanto, Ramadhani Ardiansyah Bakri, Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sesungguhnya para terdakwa dalam persidangan telah mengakui menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri akibat terpengaruh lingkungan pergaulan. Dalam hal ini para terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan narkotika apapun, kecuali hanya sebagai pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Sehingga para terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Sebagaimana fakta-fakta hukum dalam persidangan, yaitu antara lain keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa dokumen hasil asesmen dari BNN Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2021, serta dokumen hasil rekomendasi TAT yang diterbitkan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2021, keterangan ahli yang bersesuaian satu sama lainnya dengan keterangan para terdakwa. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam pemeriksaan perkara, terdakwa Zen Vivanto, Ramadhani Ardiansyah Bakri, Anindra Ardiansyah Bakri yang menggunakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ditemukan fakta-fakta sebagai pembuktian dalam perkara ini, yaitu fakta hukum para terdakwa terbukti kooperatif. Uraiannya tidak kami bacakan, mohon izin yang mulia. Kemudian kedua, fakta hukum para terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi dirinya sendiri akibat terpengaruh lingkungan pergaulan. Ketiga, fakta hukum para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu sejak bulan April 2021
Fakta hukum terdakwa 1 beberapa tahun yang lalu pernah sekali menggunakan narkotika jenis sabu sebab dipengaruhi teman. Di sini ada uraiannya, mohon izin tidak membacakan. Yang berikutnya, fakta hukum terdakwa 2 menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu akibat pengaruh lingkungan pergaulan. Bahwa selama bertahun-tahun terdakwa 2 menanggung beban psikis yang teramat berat dirasakan sampai membuat dadanya sesak. Dan ini salah satu hal yang buat diri terdakwa 2 terpuruk dan kemudian mengingat ada bujukan teman ketika beberapa tahun yang lalu, kemudian akhirnya terdakwa 2 menggunakan narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa kesedihan atau sesak yang ada di dalam hatinya. Berikutnya, fakta hukum terdakwa 3 menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu akibat pengaruh lingkungan pergaulan juga. Dalam hal ini, terdakwa 3 menanggung beban psikis karena sebagai seorang laki-laki diajarkan untuk selalu tetap kuat, tidak boleh lemah. Padahal sebagai manusia biasa, terdakwa 3 merasakan memiliki banyak kekurangan, juga mempunyai rasa sedih. Tapi semua itu tidak boleh tampak. Kondisi ini menjadi beban psikis bagi terdakwa 3 dan kemudian terpengaruh menggunakan narkotika akibat ada ajakan teman pada beberapa tahun yang lalu. Berikutnya, fakta hukum. Para terdakwa menjalani rehabilitasi bertempat di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sangat beralasan secara hukum karena penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah atas dasar permohonan resmi dari 2 lembaga penegak hukum yang berwenang, yaitu Polres Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan diperkuat dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Uraiannya tidak kami bacakan. Berikutnya, fakta hukum bahwa terbukti pada tanggal 29 September 2021 para terdakwa menjalani asesmen yang dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu dari BNN Provinsi DKI Jakarta. Bahwa berdasarkan dokumen hasil asesmen tim asesmen terpadu dari BNN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2021, terbukti para terdakwa atau dahulu para tersangka dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan lamanya. Uraiannya tidak kami bacakan. Kemudian fakta hukum, para terdakwa terbukti telah mengikuti seluruh program kegiatan rehabilitasi di Van Kampus dengan baik. Fakta hukum, terbukti Van Kampus melakukan asesmen lanjutan terhadap para terdakwa sebagaimana amanah yang tercantum dalam surat BNN RI. Kemudian fakta hukum, para terdakwa terbukti menyadari kesalahannya telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu secara tanpa hak, yang disadari telah merugikan dirinya dan nama baik keluarganya, yang mana para terdakwa bertekad untuk tidak menggunakan narkotika dalam jenis apapun lagi. Uraiannya tidak kami bacakan. Kemudian fakta hukum, para terdakwa telah pulih dari ketergantungan narkotika dan siap kembali bersosialisasi ke masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Hendra Hairuman, saksi Senja Kurnia yang diajukan oleh rekan penuntut umum, juga keterangan para terdakwa serta didukung oleh surat keterangan hasil asesmen dari Dr. Yuniar Kesuma SPKJK, psikiater pada Lembaga Rehabilitasi Van Kampus tertanggal 7 Desember 2021, yang mana saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga membentuk satu alat bukti yang sah. Berikutnya, fakta hukum Van Kampus terbukti sebagai lembaga rehabilitasi yang menjadi mitra BNN RI untuk merehabilitasi pengguna atau penyalahguna narkotika. Uraiannya tidak kami bacakan. Berikutnya, fakta hukum, para terdakwa terbukti masih memiliki anak-anak kecil atau di bawah umur yang sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya. Keberadaan anak-anak terdakwa merupakan salah satu faktor motivasi penting para terdakwa untuk tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apapun lagi. Kemudian kami masuk bab 5, pembahasan yuridis tentang surat tuntutan. Ini juga kami mohon izin tidak membacakan seluruhnya, Yang Mulia. Kami langsung ke mengenai penerapan pasal 127.
Jadi unsur-unsur pasalnya tidak kami uraikan lagi. Dalam penerapan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika bagi diri para terdakwa, sudah sepatutnya mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadenia Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah akibat dari pengaruh pergaulan, yang mana para terdakwa menggunakannya sebanyak beberapa kali, setidak-tidaknya sejak bulan April 2021 sampai terjadi penangkapan tanggal 7 Juli 2021. Kondisi demikian membuktikan bahwa sesungguhnya para terdakwa telah mengalami ketergantungan akan narkotika jenis sabu, tetapi masih dalam kategori sedang menuju ringan. Tanpa disadari, perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tersebut telah mempengaruhi kesehatan para terdakwa, khususnya kesehatan mental psikis para terdakwa. Sehingga para terdakwa sesungguhnya adalah korban yang memerlukan treatment atau perawatan atau rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kembali kesehatan fisik dan mentalnya atau psikisnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, para terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin. Tanggapan terhadap surat tuntutan penuntut umum atas tuntutan menempatkan terdakwa 1 Zen Vivanto, 2 Ramadania Ardiansyah Bakri, 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. Bahwa kedua hal yang menjadi tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutannya tersebut adalah sangat tidak mendasar secara hukum, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bahkan bertentangan dengan dalil-dalil penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa para terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, maupun bertentangan dengan dalil-dalil penuntut umum untuk menuntut para terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum, yakni 1. Tanggapan terhadap tempat rehabilitasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti para terdakwa menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi Van Campus sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai saat ini. Bahwa penempatan para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi Van Campus adalah sudah tepat dan dibenarkan secara hukum. Karena lembaga rehabilitasi Van Campus merupakan lembaga rehabilitasi yang selama ini sudah bekerja sama dan menjadi mitra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mengadakan rehabilitasi bagi pecandu, pengguna, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Bahkan secara periodik, petugas dari BNN Republik Indonesia mengikuti program magang di lembaga rehabilitasi Van Campus. Hal ini sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan, yakni saksi Hendra Hairuman dan saksi Senja Kurnia, yang bersesuaian satu sama lainnya dengan bukti surat para terdakwa kode T3 T38. Bahwa penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Campus adalah berdasarkan permohonan resmi atau tertulis dari dua lembaga penegak hukum yang berwenang, yakni Polres Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta didukung oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yakni berdasarkan surat permohonan rehabilitasi.